Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Sulastri. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 10 dengan nomor peserta 32. Nah, di sini pengampu materinya Bapak Dr. Andes Ikhwan Faizan Nasution MAP. Oke, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Sekarang kita masuk ke judul pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas terbagi menjadi 4 subjudul, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Oke, sekarang kita masuk ke sub materi yang pertama. Konsep akuntabilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, definisi akuntabilitas yaitu kewajiban yang memenuhi tanggung jawab. Yang kedua, aspek-aspek yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, memperbaiki kinerja ASN. Selanjutnya, akuntabilitas publik yaitu terbagi menjadi 2, akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Nah, horizontal ini yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, sedangkan yang vertikal itu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ini ada 5. Yang pertama itu akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan strategis, yang kedua kontrak kinerja, yang ketiga laporan kinerja yaitu LAKIP. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan kerja yang aktual. Menciptakan lingkungan kerja yang aktual itu ada 9 ya. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan dan konsisten. Selanjutnya, langkah dalam akuntabilitas. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama, tentukan dulu tujuan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk capaian tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, submateri akuntabilitas dalam konteks. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan konflik kepentingan. Kemudian subtema yang keempat yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Di sini terbagi 3 bagian. Yang pertama, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang isinya itu yang pertama, ASN harus profesionalitas, yang kedua, proporsionalitas, yang ketiga, keterpaduan, yang keempat, delegasi, yang kelima, netralitas, yang keenam, akuntabilitas, yang ketujuh,
efektivitas dan efisien. Yang ke-8 keterbukaan. Yang ke-9 non-diskriminatif. Dan yang ke-10 persatuan dan kesatuan. Yang ke-11 keadilan dan kesetaraan. Kemudian ada 7 prinsip ASN yang harus dipenuhi. Yang pertama nilai dasar. Yang kedua kode etik dan perilaku. Yang ketiga komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada layanan publik. Yang keempat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang. Selanjutnya, perilaku apa saja yang berkaitan dengan PNS yang akuntabel. Yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang ketiga, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi. Selanjutnya, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Yang terakhir, cara pengambilan keputusan yang akuntabel. Sekarang kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu nasionalisme. Nah, bagaimana sih ASN itu berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat? Jawabannya yaitu ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, dan sila kelima. Setelah ASN memenuhi semua sila yang tertera dalam Pancasila, diharapkan semangat nasionalisme dapat diaktualisasikan. Yang pertama, ASN sebagai pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari aktualisasi ketiga ini, ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai pelayan publik. Oke, sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah selama penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.